Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 170300014. Kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Penerapan Teknologi Cloud Computing di Universitas Kristen Duta Wacana. Oke, langsung saja. Yang pertama, dalam penelitian ini di paragraf pertama terdapat latar belakang. Di sini beberapa tahun terakhir konsep cloud computing sudah banyak menarik minat dunia industri dan pendidikan. Solusi berbasis cloud computing ini sepertinya menjadi kunci bagi organisasi IT yang mempunyai masalah keterbatasan anggaran, terutama dalam hal pengadaan fisik dan infrastruktur IT. Dan yang selanjutnya di paragraf kedua ini terdapat definisi tentang cloud computing itu sendiri. Dalam penelitian ini, definisi cloud computing masih bervariasi dan berbeda. Di antaranya, untuk aplikasi dan pengguna IT, cloud computing merupakan singkatan dari ITaaS atau IT as a Service, yang merupakan menyediakan layanan komputasi penyimpanan data dan aplikasi yang dapat diakses melalui media internet dari pusat data yang tersentralisasi. Dan bagi pengembang aplikasi internet, cloud computing merupakan platform pengembangan aplikasi berbasis internet yang scalable. Dan untuk penyedia jasa layanan infrastruktur, cloud computing merupakan pusat data yang terdistribusi yang sifatnya masif dan terkoneksi dengan IP jaringan. Perbedaan pandangan tersebut secara jelas teraplikasikan dalam layanan yang disediakan oleh penyedia jasa layanan cloud seperti Google, Microsoft, dan Amazon. Dan di paragraf 3, di sini terdapat 5 penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dan di sini saya akan membacakan 5 penelitian tersebut. Judulnya, di sini yang pertama ada penerapan teknologi komputasi awan atau cloud computing untuk pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi dengan nama penulis Intan Mulia. Yang kedua ada perancangan aplikasi konsultasi ibu hamil berbasis cloud computing yang ditulis oleh Argo Wibowo. Terus penelitian yang ketiga ada penggunaan cloud computing di dunia pendidikan menengah dalam pendekatan teoritis yang ditulis oleh Maria Christina. Terus penelitian selanjutnya ada sistem informasi monitoring perkembangan anak di sekolah taman kanak-kanak berbasis cloud yang ditulis oleh Putu Satyasaputra. Dan penelitian yang terakhir ada pemanfaatan cloud computing sebagai software as a service dalam upaya peningkatan kompetensi teknologi informasi guru dan sistem tata kelola PAUD Dabin 5 Semarang yang ditulis oleh Guru Aryo Tejo. Dan di paragraf 4 ini terdapat masalah apa yang terjadi dalam penelitian ini dan mengapa sih harus diterapkan cloud computing itu sendiri. Di sini perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk mengadopsi teknologi baru dalam mendukung layanan pendidikan yang berkualitas. Proses adaptasi teknologi baru pada IT ini berjalan relatif lambat. Salah satunya dikarenakan mahalnya pengadaan infrastruktur IT. Transformasi yang dilakukan membutuhkan biaya dan investasi yang sangat besar, yang tentu saja sulit untuk dipenuhi oleh kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai dalam hal keterbatasan dana tersebut. Dan dengan kondisi finansial yang terbatas, Departemen IT dari perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Dan di sini pengguna dapat mengakses sumber daya tersebut melalui koneksi jaringan internet berkecepatan tinggi tanpa harus terkoneksi secara langsung dengan perangkat keras yang menyimpan sumber daya tersebut. Karena proses komputasi berada pada remote server, maka kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengakses sumber daya lebih rendah, yang mana dapat mengurangi biaya dan proses perawatan. Untuk beberapa alasan yang telah disebutkan, maka seharusnya cloud computing menjadi solusi yang menarik bagi perguruan tinggi di Indonesia yang ingin mengurangi anggaran di bidang IT. Dalam paragraf selanjutnya terdapat hasil dari pembahasan dalam penelitian ini.
yang menunjukkan banyak manfaat yang diperoleh dalam penggunaan layanan cloud computing di lingkungan universitas. Yang pertama ada penggunaan layanan SaaS cloud computing seperti email dan penyimpanan dokumen dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak universitas untuk pengadaan infrastruktur berupa perangkat keras dan tenaga perawatan infrastruktur. Yang kedua ada layanan ini juga lebih dapat diandalkan karena dikelola secara profesional oleh vendor yang terpercaya seperti Google atau Microsoft. Yang ketiga, selain layanan berbasis SaaS seperti email dan media penyimpanan berbasis cloud, universitas juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan teknologi cloud computing ini untuk layanan IaaS dan PaaS. Universitas dapat mulai mencoba mempertimbangkan untuk melakukan migrasi beberapa server atau aplikasi sistem informasi yang saat ini masih dikelola di server lokal ke dalam layanan berbasis cloud. Untuk itu, universitas juga perlu menyiapkan tenaga ahli di bidang cloud computing untuk migrasi aplikasi yang sudah ada ke dalam cloud. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.